Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ecinodermata. Untuk anggota kelompok dan pokok bahasan yang akan kita bawakan nanti akan disampaikan oleh teman saya. Pokok pembahasan 1. Definisi echinodermata, 2. Morfologi echinodermata, 3. Struktur dan fungsi tubuh echinodermata, 4. Cara hidup dan habitat, 5. Sistem reproduksi, 6. Kelas dari filum echinodermata dan contoh spesiesnya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Fatimah Sekar Alam, lalu Makratu Soleha, lalu ada Imam Al-Farisi, Tariq Varian Hafid, Rangga Aditya Surya Muhammad, Bedina Amalia, Rangga Danendra Janiswara, Dinarita Indah Nur Amalia, Fikri Eka Wahyudin, Muhammad Pramadhani Aprianto, Sukri Simatupang, lalu ada saya sendiri yaitu Muhammad Alfiansyah, dan yang terakhir ada Salsabila Nur Fitria. Saya Rangga Aditya Surya Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 21505011111052. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari echinodermata. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar ataupun darat. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yakni echino yang berarti landak dan derma yang berarti kulit. Dapat diartikan echinodermata adalah kelompok hewan tripoblastik yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam atau endoskeleton berduri yang menembus kulit. Hewan-hewan ini mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya simetri radial pentameral atau terbagi 5. Perkenalkan, saya Tariq Varian Hafid dengan nomor induk mahasiswa 2150 8050 711 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi echinodermata. Echinodermata memiliki ukuran tubuh yang bermacam-macam, mulai dari sentimeter hingga meter. Rata-rata filum ini memiliki bentuk tubuh simetris radial 5 penjuru, dan saat larva memiliki bentuk tubuh simetris bilateral sebagai plankton. Filum ini tidak memiliki kepala dan tubuhnya tersusun dalam sumbu oral aboral. Echinodermata memiliki sistem saluran air ambulakral dan memiliki tub feet atau kaki tabung untuk bergerak, serta memiliki pedicelaria atau duri halus untuk menangkap mangsa. Struktur dan fungsi tubuh echinodermata yaitu sistem pencernaan makanan. Pada echinodermata dimulai dari mulut yang berada di bagian ventral atau oral. Kemudian selanjutnya adalah faring, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pada sebagian echinodermata, lambung ini bercabang 5 dan masing-masing menuju ke arah lengan. Anus terletak di bagian dorsal atau permukaan aboral. Makanan echinodermata beragam, mulai dari kerang, plankton, sampai dengan organisme yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Eka Wahyudin. Di kesempatan kali ini saya ingin membacakan sistem peredaran darah pada echinodermata. Sistem peredaran darah pada echinodermata umumnya terinduksi dan sukar diamati. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian-bagian lengannya. Selain itu, echinodermata tidak memiliki otak. Selanjutnya, sistem pernafasan pada echinodermata. Pernafasan pada echinodermata umumnya bernafas dengan menggunakan paru-paru kulit yang merupakan penonjolan pada dinding rongga tubuh atau selom yang tipis dan dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sementara, sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkat oleh sel-sel ameboid ke paru-paru kulit dan selanjutnya akan dilepaskan keluar tubuh. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Danendra Janiswara dengan NIM 215080507111020. Di sini saya akan menerangkan cara hidup dan habitat echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang hidup bebas. Makanannya adalah kerang, plankton, dan organisme yang mati. Habitatnya di dasar air laut, di daerah pantai hingga laut dalam.
Kebanyakan Echinodermata itu ditemukan pada tempat-tempat tertentu atau mempunyai zonasi. Hal tersebut diduga berhubungan dengan vegetasi atau rumput laut yang telah tumbuh di daerah tersebut. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ramadhani Aprianto dengan NIM 21 50 80 50 7 111 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi dari filum Echinodermata ini berbeda sesuai dengan jenisnya. Seperti pada kelas Asteroidea melakukan reproduksi dengan cara aseksual atau pembelahan yang disebut visiparity, artinya membelah dengan jalan vision, diawali dengan penyekatan visin pusat menjadi dua bagian, kemudian memisah dan masing-masing potongan melengkapi bagian tubuhnya. Ada juga seksual dioecious, mempunyai 5 pasang gonad pada tiap tangannya.这一次我真的睡着了。Kenalkan, nama saya Mar'atus Soleha dengan NIM 2150 80 50 1111 080. Kelas Holotruroidea. Holotruroidea dalam bahasa Indonesia disebut dengan tripang atau timun laut. Tripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpur pasiran, lamun, alga maupun dalam lingkungan terumbu karang hidup atau mati. Jenis ini termasuk dalam Echinodermata dengan klasifikasi kelas Holotruroidea. Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos, artinya duri,
dan derma artinya kulit. Saya, Dina Rita Indah Nur Amalia, dengan nomor induk mahasiswa 215050501111054 akan melanjutkan penjelasan dari Holoturoidea atau teripang. Habitat teripang tersebar luas di lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat yang hidup pada dasar substrat pasir, lumpur pasiran maupun dalam lingkungan terumbu karang. Teripang memiliki tubuh yang lunak dan elastis dengan bentuk yang bervariasi seperti membulat, silindris, segi empat, atau bulat memanjang seperti ular. Mulut teripang terletak di ujung anterior, sedangkan anus teripang terletak di ujung posterior. Perkenalkan, nama saya Frida Malia dengan nomor NIM 21508050111111076. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas Asteroidea. Asteroidea merupakan spesies Echinodermata dengan jumlah paling banyak. Asteroidea sering juga disebut dengan bintang laut. Contoh dari spesies ini antara lain Acanthaster sp, Lynxia sp, dan Pentaceros sp. Habitat dari bintang laut ini berada pada dasar air laut, di daerah pantai, hingga laut yang dalam. Asteroidea ini bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Nah, selain itu, bintang laut memiliki peran penting terhadap lingkungan pantai, yakni memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengotori pantai, sehingga bintang laut dikenal sebagai hewan pembersih laut. Terima kasih. Selanjutnya, saya Salsabila Nur Fitria dengan NIM 215080507111040 akan melanjutkan penjelasan mengenai kelas Asteroidea atau bintang laut dari Bedina. Bagian tubuhnya memiliki duri tumpul dan pendek. Bintang laut memiliki pedicelaria atau duri-duri halus yang berfungsi untuk menangkap makanan serta membersihkan diri dari kotoran. Hewan ini juga memiliki kaki ambulakral yang berfungsi untuk bergerak dan juga merupakan alat pengisap sehingga dapat melekat kuat pada suatu dasar. Bintang laut juga memiliki 5 lengan yang memanjang dari cakram pusat. Di bagian bawah lengannya terdapat tepit atau kaki tabung. Di ujung kaki ini terdapat bintik mata atau eye spot yang dapat membedakan antara terang dan gelap. Pada bagian dekat anus terdapat lubang air yang disebut dengan madrepori.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Farisi, berasal dari kelas B026 dengan NIM 215080507111022. Di sini saya akan menerangkan filum Echinodermata, yaitu kelas Ophiuroidea atau bintang mengular. Ophiuroidea atau dalam bahasa Yunani Ophi yang berarti ular, terbentuk dari Asteroidea, tetapi tangannya lebih langsing dan fleksibel. Ophiuroidea terdiri dari 2000 spesies. Contohnya adalah bintang ular atau Ophitrix. Beberapa spesies Ophiuroidea merupakan hewan pemakan suspensi, dan yang lain adalah predator atau pemakan bangkai. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Nama saya Sukri Simatupang, NIM 2150805011111062. Kelas Echinodea atau disebut bulu babi merupakan hewan laut berbentuk bulat yang memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Bulu babi dapat hidup pada berbagai macam habitat seperti daerah padang lamun dan terumbu karang. Bentuk tubuh dari bulu babi yaitu bulat, tidak memiliki lengan, dengan cangkang yang keras, berkapur dan dipenuhi duri-duri. Duri-duri terletak, berderet dalam garis, membujur dan dapat digerakkan. Mulut terletak di bawah menghadap ke bawah dan anus mempunyai prediceleria. Kaki pendek dan terletak di antara duri-duri yang panjang. Alam dengan NIM 2150805071111028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas Crinoidea, lili laut. Lili laut adalah hewan yang mirip seperti tumbuhan karena bentuknya sendiri yang menyerupai bunga lili. Habitatnya mulai dari daerah di bawah pasang surut sampai ke laut dalam di atas 12.000 kaki. Ukurannya sendiri tidak lebih dari 40 cm panjangnya dan memiliki warna yang mencolok seperti hijau, kuning, hitam, merah, bahkan kombinasi keduanya atau lebih warna. Sekilas hewan ini dapat mengecoh siapa saja yang melihatnya karena dari bentuknya yang mirip seperti tanaman laut. Tubuh dari lili laut terdiri dari cakram sentral dengan 5 lengan. Bermula dari cakram ini, setiap lengan bercabang 2 atau lebih. Setiap cabang mempunyai ranting-ranting melintang yang disebut pinul atau pinulae. Beberapa dari lili laut termasuk hewan nokturnal. Mereka akan melipatkan diri dan membentuk sebuah bola, lalu bersembunyi di celah-celah karang pada siang hari. Makanan dari lili laut itu sendiri adalah plankton dan partikel melayang. Lili laut mungkin untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri farmasi dan pangan yang digunakan untuk senyawa antioksidan.
Sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.